Puji Tuhan, salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tentunya berkuasa untuk menguatkan yang lemah, memberi keteguhan hati bagi yang ragu-ragu, bahkan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Lebih daripada itu tentunya membentuk karakter kita, supaya kita memiliki karakter seperti Kristus dan hidup kita menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat keberadaan kami hingga pada saat ini. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami rindu di waktu-waktu yang Tuhan beri kepada kami. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati perenungan kami pada kesempatan ini, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam renungan yang lalu, maka saya akan lanjutkan saudaraku dengan topik mengalami kemenangan bagian yang kedua. Masih dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 saudara, agar kita mengalami kemenangan, agar kita menikmati kemenangan yang daripada Tuhan, maka kita harus memahami hal yang berikut, yakni Tuhan memberi kemenangan kepada yang dikenannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang pertama kita sudah merenungkan bahwasanya kemenangan hanya bersumber daripada Tuhan. Menangnya Gideon beserta dengan bangsa Israel adalah karena Allah mengaruniakan kemenangan itu kepada mereka. Oleh karena itu Allah mengurangi pasukan daripada Gideon, supaya mereka tidak beranggapan kemenangan itu karena usaha, karena strategi, karena kemampuan mereka. Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus sadar, kita harus paham benar bahwasanya apapun pencapaian kita dalam kehidupan ini, kemampuan kita bertahan dalam segala situasi sulit, dalam segala situasi yang mungkin kita anggap badai hidup, apapun pencapaiannya, semua itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Supaya jangan sedikit pun kita merasa mampu menyombongkan diri di dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak menyukai hal yang tersebut. Tetapi semakin hari semakin tentunya kita mengagumi Tuhan. Kita memberi pujian, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah poin yang kedua, supaya kita mengalami kemenangan, kita dapat melihat dalam pasal 7 ini bahwasanya Tuhan memberi kemenangan kepada yang dikenannya. Dalam pasal ini kita lihat ada beberapa kriteria yang dikenan Tuhan untuk ikut berperang melawan orang Midian dan akhirnya mengalami kemenangan. Kriteria yang pertama adalah pemberani. Dalam ayat yang ketiga, kita melihat dalam ayat yang ketiga, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ini kriteria yang ditetapkan Tuhan, disampaikan Tuhan kepada Gideon, yang boleh, yang berkenan ikut berperang melawan orang Midian dan mengalami kemenangan. Yang pertama adalah orang-orang yang ikut itu harus orang-orang yang berani. Berani berbuat untuk Tuhan. Berani berperang untuk Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh bangsa Israel. Karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Ini perangnya Tuhan. Tetapi kita lihat ketika Gideon menyampaikan hal itu, 22.000 orang dari rakyat itu langsung mengundurkan diri. Artinya dari sekian banyak pasukan Gideon, didapati ada orang-orang yang sebenarnya dari hati yang terdalam mereka takut dan gentar
berperang bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini, ketika kita sudah di dalam Kristus, ketika kita sudah lahir baru, sebenarnya apapun kehidupan kita, profesi kita, pertandingan yang sedang berlangsung, maka semua itu tidak akan pernah lepas kendali daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Artinya Tuhan pasti beserta dengan kita. Nah, kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak wajar kita mengalami ketakutan sebenarnya. Oleh karena itulah Tuhan tidak ingin dan Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang seperti itu. Maka Tuhan suruh melalui Gideon supaya orang-orang itu pulang, dan akhirnya pulang. Jadi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang berani berbuat untuk Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya berani berbuat untuk Tuhan, berani berkorban untuk Tuhan, berani membayar harga untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, berani mengutamakan Tuhan lebih dari kesenangan-kesenangan kita. Sebab kalau kita lakukan itu, Tuhan yang memperhitungkan dan Tuhan yang akan membalaskan dengan kekayaan kemurahan-Nya. Hal yang kedua mengenai bahwasanya Tuhan memberi kemenangan kepada yang dikenannya, kriterianya adalah, kalau tadi kriterianya yang pertama pemberani, yang kedua sikap hati yang baik. Entah mengapa dalam pasal 7 ini, salah satu yang Tuhan perhatikan untuk boleh ikut berperang bersama dengan Gideon menghadapi orang Midian, diseleksi dengan cara mereka minum. Jadi yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing yang menjilat, itu harus disuruh pulang. Bahkan yang berlutut untuk minum itu disuruh pulang. Tetapi yang boleh ikut adalah orang yang menghirup air dengan membawa tangannya ke mulutnya. Dan jumlahnya itu yang tersisa adalah 300 orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mau membahas terlalu jauh. Kita tidak mau mereka-reka apa sebenarnya arti menghirup air dengan tangan ke mulut. Tidak. Tetapi saya yakin dengan sifat-sifat Tuhan yang diperkenalkannya melalui nas-nas lain. Seperti dalam kitab 1 Samuel yang menjelaskan bahwasanya Allah itu melihat hati. Jadi kita melihat bahwasanya orang-orang yang menjilat, orang-orang yang berlutut meminum air itu, Tuhan melihat sikap hati mereka, sikap hati yang tidak baik. Itu menjadi kunci untuk kita memahami daripada bagian ini. Jadi Tuhan mau saya dan saudara untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini, entah dalam pertandingan apapun kita hari-hari ini. Tuhan memberikan kemenangan itu kepada orang yang dikenannya, kepada orang yang berkenan di hatinya. Dan melalui pasal 7 ini, Tuhan berkenan, kita dapat melihat Tuhan berkenan kepada orang-orang yang pemberani bagi Tuhan, berani bertindak, berani melangkah, berani berbuat, berani bayar harga. Yang kedua, Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki sikap hati yang baik. Dari sikap hati yang baik, Tuhan mau memakai kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena firman Tuhan yang berkata, manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi karena tidak baik hati orang-orang yang menjilat dan berlutut minum air itu, maka Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan melihat hati mereka baik, sikap hatinya baik, pasti Tuhan berkenan kepada mereka. Jadi perenungan kita pada kali ini, bagian yang kedua ini, untuk kita mengalami kemenangan, maka kita harus memiliki sikap yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang dikenan oleh Tuhan? Yang pertama adalah sikap pemberani. Yang kedua, sikap hati yang baik. Dengan demikian, Tuhan mengaruniakan kepada kita keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Ini menjadi perenungan kita pada kesempatan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita simpan firman ini di hati kita yang terbaik, kita renungkan dan kita mengandalkan Roh Kudus untuk melakukannya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berani bertindak, berani berbuat, berani bayar harga untuk pekerjaan Tuhan. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, tidak ada ceritanya kita
kekurangan atau kehilangan, atau apa yang kita buat itu menjadi sesuatu di mana milik kita berkurang, tidak. Tetapi justru kita menabur di ladangnya Tuhan, dan Tuhan akan membalaskan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Yang kedua, mari miliki sikap hati yang baik. Apapun yang kita lakukan, dalam bentuk apapun pelayanan kita, pekerjaan kita, tetap sampai hari ini Tuhan kita sama fokusnya kepada hati kita. Biarlah kita mohon belas kasih Tuhan terus membaharui hati kita, supaya hati kita hati yang tulus, hati yang suci di mata Tuhan, supaya Tuhan berkenan mempercayakan kepada kita kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Terpujilah nama Tuhan yang mengasihi kita, yang memberkati kita hari ini lewat firman Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat renungan firman Tuhan kali ini yang dapat kami dengarkan, kami renungkan, kami bersyukur. Mampukan kami untuk memahami dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati setiap pendengar daripada channel Samitri Official ini dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.